Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurul Inayah Hairunisa, NIM 09220210020, kelas D1 Eksekutif, jurusan Teknik Kimia Universitas Muslim Indonesia. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai unsur-unsur manajemen industri dalam perancangan pabrik yang berjudul anilin dari amonia dan fenol kapasitas produksi 10.000 ton per tahun. Sebagai tugas mid semester ganjil mata pelajaran manajemen industri tahun 2022. Sebelum membahas tentang unsur-unsur manajemen, mari kita memahami terlebih dahulu apa sih itu manajemen industri. Jadi manajemen industri merupakan kemampuan yang dimiliki oleh suatu industri untuk berkembang dan mencapai tujuannya dengan menggunakan konsep planning, organizing, actuating, dan controlling, atau cara mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen industri. Fungsi manajemen industri sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama ada pengontrolan atau controlling, di mana semua pekerjaan harus dikontrol agar tetap sesuai dengan rencana dan target perusahaan. Yang kedua ada planning, merupakan kunci keberhasilan dalam penerapan manajemen industri. Planning harus dibuat dengan matang agar hasil yang dicapai maksimal dan efisien. Kemudian yang ketiga ada kepemimpinan atau leading. Ini diperlukan untuk memastikan pekerjaan, melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Para leader harus bisa memotivasi dan merangkul semua tim agar dapat melakukan pekerjaan dengan baik. Dan yang keempat ada pengaturan atau organizing. Pengaturan atau organizing ini merupakan rencana yang dibuat untuk mengatur bagaimana pelaksanaan dari rencana itu harus terperinci agar dalam pelaksanaan tidak terjadi hal yang bias. Kemudian ada unsur-unsur manajemen industri. Unsur-unsur manajemen industri sendiri ini terdiri atas 6 unsur, yaitu manusia, uang, bahan, mesin, metode, dan juga pasar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan unsur-unsur manajemen industri dalam makalah perancangan pabrik yang berjudul anilin dari amonia dan fenol kapasitas produksi 10.000 ton per tahun. Di mana makalah ini saya dapat dari Google. Sumbernya atau linknya sudah saya cantumkan pada slide. Yang pertama itu adalah unsur manusia. Unsur ini merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki. Adanya SDM sangat penting untuk melakukan proses manajemen, mulai dari perencanaan hingga proses produksi. Dan unsur ini juga meliputi pekerja yang dimiliki. Pada makalah tugas perancangan ini, unsur manusia itu terdapat pada bab 4, di mana strukturnya ini disusun mulai dari pemegang saham hingga karyawan yang memiliki tugas dan wewenang masing-masing. Misalnya, pemegang saham, dia berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan dewan komisaris, kemudian mengangkat dan memberhentikan direksi. Dewan komisaris, misalnya, dia memiliki tugas untuk menilai dan menyetujui rencana direksi tentang kebijakan umum, mengawasi tugas-tugas direksi, membantu direksi dalam tugas-tugas penting. Selanjutnya ada dewan direksi, kemudian ada bagian penelitian dan pengembangan, ada seksi-seksi, misalnya bagian seksi produksi, ada seksi keuangan, dan sebagainya. Kemudian ada juga karyawan-karyawan dari berbagai bidang. Kemudian pada makalah ini juga dia membuat jadwal shift untuk karyawannya, seperti shift pagi, shift sore, dan juga shift malam. Unsur selanjutnya yaitu uang. Dalam sistem manajemen, uang sangat penting agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Uang ini diperlukan untuk membeli bahan baku, alat dan mesin, menggaji karyawan, serta menyewa lahan dan lain-lain.
Oleh karena itu, dalam pengelolaan keuangan suatu perusahaan haruslah dikelola dengan baik. Pada makalah tugas perancangan pabrik ini, unsur mengenai uang terdapat pada bab 4, yaitu lebih tepatnya itu di bagian evaluasi ekonomi. Di bagian evaluasi ekonomi ini tertera mulai dari modal awal hingga perkiraan keuntungan. Jadi, pada bagian ini semuanya dijelaskan mulai dari penaksiran harga peralatan, kemudian ada dasar perhitungan yang dijadikan modal, ada perhitungan biaya, misalnya modal tetap, modal kerja, ada perhitungan biaya produksi juga. Bisa dilihat, ini beberapa rumus perhitungannya. Kemudian ini ada tabel perhitungannya. Hingga gaji karyawan pun pada makalah ini sangat lengkap dijelaskan. Untuk working capitalnya juga ada, total biaya produksinya pun ada, hingga analisa keuntungannya pada makalah ini semuanya dijelaskan. Kemudian, unsur selanjutnya yaitu bahan atau material. Unsur ini sangat dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan di perusahaan, di mana bahan nantinya akan menghasilkan produk tertentu. Unsur ini sangat berkaitan dengan unsur sumber daya manusia yang akan mengolah dan menjadikan bahan baku sebagai sumber daya alam. Dalam makalah ini, unsur bahan atau material itu dijelaskan pada bab 2. Bisa kita lihat, di makalah ini dia menjelaskan spesifikasi bahan baku yang akan digunakan. Dalam proses pembuatan anilin, ada beberapa bahan baku yang digunakan. Yang pertama yaitu amonia, kemudian ada fenol, dan yang ketiga ada air. Serta dalam pembuatan anilin juga, itu memerlukan bahan pembantu yang berupa katalis gabungan dari silika dan alumina. Unsur berikutnya yaitu mesin. Dalam proses manajemen, mesin berfungsi untuk memudahkan aktivitas perusahaan, menjadikan proses produksi dan pengolahan akan semakin cepat dan efisien, serta menekan biaya agar minim. Pada makalah perancangan pabrik ini, untuk unsur mengenai mesin dijelaskan pada bab 3. Bisa kita lihat, ini dijelaskan mengenai spesifikasi alat yang digunakan untuk membuat anilin. Misalnya, ada tangki penyimpanan bahan baku, kemudian ada tangki penyimpanan produk akhir anilin, ada juga reaktor, serta ada menara destilasi, ada melter, dan beberapa alat pendukung lainnya yang dapat membuat fenol dan amonia itu menjadi anilin. Kemudian unsur selanjutnya adalah metode. Metode merupakan tata cara atau langkah-langkah yang dilakukan oleh perusahaan. Umumnya lebih dikenal dengan standar operasional prosedur atau SOP yang harus dipatuhi oleh semua pekerja. Pemakaian metode ini akan membuat proses produksi dapat berjalan lebih efisien dan efektif. Pada makalah, unsur metode atau langkah-langkah cara pembuatan anilin terdapat pada bab 3, yaitu penyiapan bahan baku, kemudian dilanjutkan dengan analisis fenol, kemudian dilanjutkan dengan proses pemisahan dan pemurnian produk, hingga menjadi larutan anilin. Kemudian, unsur terakhir dalam manajemen yaitu pasar.
Yang dimaksud pasar adalah sektor konsumen yang ditargetkan atau dituju, dengan harapan konsumen membeli produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Berdasarkan makalah ini, tujuan diproduksinya anilin itu dikarenakan sebagian besar industri di Pulau Jawa itu banyak menggunakan anilin. Jadi, sasaran pemasaran produk anilin di daerah Jawa itu sangat besar. Ya, demikianlah presentasi saya tentang unsur-unsur manajemen yang terdapat dalam makalah perancangan pabrik anilin dari amonia dan fenol kapasitas produksi 10.000 ton per tahun. Kesimpulannya adalah, unsur manajemen dalam membangun suatu usaha sangat penting agar usaha itu dapat berjalan dengan baik dan juga menjadi terstruktur atau rapi. Dan setiap unsur-unsur manajemen itu saling berkaitan satu sama lainnya, sehingga seluruhnya perlu dilakukan agar bisa memanage semua usaha dengan mudah. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.